Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini kita tetap melanjutkan, yaitu yang dibahas adalah ZD Toys. Ya, ini adalah mainan murah, berkualitas, lisensi pula. Ya, oke, apa yang akan saya bahas yaitu adalah ZD Toys Mark berapa ini? Yang penting adalah Avenger Endgame gitu ya. Dan ini termasuk yang Mark 85 gitu ya. Jadi yang lebih terupdate gitu ya. Kalau saya posting ini masih belum ada Avengers. Oke. Uh, kita akan lihat kemasannya tuh seperti ini gitu ya. Biasanya yang kemasannya untuk ZD Toys itu memang banyak sekali, dan yang kemasannya yang saya bahas seperti ini ya. Nanti itu akan ada kemasan yang lebih kecil, itu lebih eksklusif dan lebih bagus katanya, tapi itu nanti aja ya. Akan saya bahas next time ya. Oke, ini Max 85 yang dulu sebelumnya ada ya versi lain ya model kotaknya, tapi kayaknya kurang begitu bagus. Nah, kemarin sudah bahas Thanos, sudah bahas War Machine. Nah, kali ini adalah bahas Mark 85. Ya, ini sudah saya miliki sejak tahun 2021. Ya, nggak terlalu lama banget gitu ya. 2021 awal gitu mungkin saya baru mendapatkan ini gitu ya. Dan ini lisensi dari Marvel ya, tapi lisensi untuk pasar Cina. Nah, kita lihat barang lisensi itu enggak semuanya bagus. Kalau kalian lihat yang versi-versi di toko-toko mainan seperti Toy City gitu ya, atau Toys Kingdom itu Marvel Avenger-nya asli, tapi enggak seperti real. Jadi mainan anak-anak gitu ya. Kalau yang ini bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tetapi juga mainan kolektor gitu ya. Jadi kebanyakan kolektor yang membeli. Tapi harganya murah. Satu box yang besar seperti ini harganya kurang lebih dari 300-an gitu ya. 300.000. Ya kalau nanti beli mungkin bervariasi, setiap toko ada yang sampai 250, ada yang 275, ada yang 300, yang pasti tidak lebih dari 500.000. Bahkan mungkin 400.000 aja masih belum ada sih gitu ya. Mungkin ini masih maksimal yang kayak gini loh ya. Itu maksimal paling ya sekitar 350.000 ya. Oke, yang saya suka dari set di Toys ini sebetulnya adalah aksesorisnya sedikit. Mungkin orang lain mikir kalau mau beli mainan itu enaknya aksesorisnya yang banyak gitu ya. Tapi kalau saya mikirnya kebalikan. Oke, kita unboxing aja. Langsung kita unboxing dari atas. Ini masih segel ya. Oke, saya akan langsung unboxing. Kotaknya juga cukup tebal, dan kalau menurut saya kebesaran gitu. Ini kalau mengirimkan barang ya agak susah ya kalau besarnya kayak gini ya. Saya sih mendingan yang agak kecilan. Jadi kalau mengirim barang atau ekspedisi itu lebih mudah. Ini bentuknya kayak gini ya. Bentuknya besar seperti ini. Kotaknya sama seperti yang sebelumnya ya, modelnya seperti ini gini ya. Nah, mungkin satu hal lagi yang tidak saya siapkan lagi adalah mungkin ini perlu dibaut gitu ya, perlu dibaut mur, tapi saya ada yang lain. Oke, kita lihat bagian dalamnya apakah cukup ini saja. Oke. Ya, sudah tidak ada lagi, kosong. Ini ada chargernya. Ya, ada chargernya. Karena yang saya ambil ini adalah ZD Toys versi yang standnya bisa menyala gitu ya. Oh, ternyata di dalam boxnya pun ini juga ada, tapi tidak kelihatan ya di video ya. Kelihatan enggak ya? Itu ada kayak logo license-nya ya. Jadi kalau saya bukanya lewat bawah, mungkin logo license-nya kelihatan. Tapi seharusnya di sini sudah ada logo license-nya. Kelihatan ya ini. Nih ya, kilat-kilat.
Dan ini mungkin bisa dijadikan background, tapi hanya begini saja. Nanti kalau misalkan sudah jadi, kotaknya nggak perlu dibuang, tapi kotaknya bisa digunakan untuk apa namanya, untuk backgroundnya si Iron Man ini, gitu ya. Oke, kita akan cek, lihat ini sudah. Saya taruh sini dulu. Oke, bentuknya seperti ini kemasannya dan masih belum pernah saya buka. Oke, saya langsung buka aja begini. Dapat standnya, ya, standnya yang bisa menyala. Ini bisa menyala, ada tekanannya di sini ya. Tekan tik, nyala. Tik, mati. Tik, nyala. Mati. Oke. Jadi ini sama, lalu kemudian ngecasnya di belakangnya ini menggunakan kabel yang sudah disiapkan tadi, sudah dikasih ya. Nih, dia pakai micro SD, sudah lumayan ya. Biasanya kan micro SD yang gede, ini yang kecil ya. Oke, sudah cukup lumayan. Oke, sekarang kita lihat ada capitnya. Capitnya ini ada pirnya, jadi nggak perlu bingung-bingung ya, ada pirnya. Lalu kemudian ini ada stand transparannya yang ditempelkan di standnya, nanti ditempelkan kayak gini. Dia nggak terlalu seret gitu ya, bisa lepas pasang mudah. Nih, bisa lepas pasang mudah kan. Loh ya, tapi ini nanti tidak kita bahas. Kita nanti akan pakai yang satunya aja. Sama kok. Ya. Kalau beli standnya aja mungkin tidak ada gitu ya. Saat ini saya belum menemukan kalau beli standnya aja. Karena standnya ini dengan yang versi plastik biasa, dengan yang stand biasa plastik dengan stand yang seperti ini, like up seperti ini, itu selisihnya bisa 50 sampai 100 ribu. Jadi tergantung kalian worth it atau tidak kalau membeli yang standnya seperti ini. Nah, dua hal yang perlu diperhatikan, kalau kalian tidak terlalu suka dengan lampu-lampu, mendingan stand biasa. Tapi kalau kalian tidak suka lampunya, tapi suka standnya, ya pakailah stand ini. Karena apa? Kalau dia sudah lama disimpan, lalu kemudian chargingnya rusak, bukan chargingnya yang mencas itu ya, tetapi baterainya yang ada di dalamnya sini itu rusak gitu ya. Ini saya rasa gantinya agak susah ini harus bukai satu-satu gitu ya. Dan saya juga belum tahu isi baterainya itu apakah dia baterai kancing atau baterai, tapi kalau ringan seperti ini saya rasa ini baterainya bisa kancing atau baterai yang sudah jadian. Nah, kalau baterai kancing masih bisa diganti, tapi kalau baterai yang sudah jadian nggak bisa ya. Saya nggak buka dalamnya ya. Oke, ini masih segel ya. Ini ini sih cuma hanya punya aja. Dan ini mendapatkan aksesoris dua pasang tangan ya. Dua pasang tangan aksesorisnya. Agak susah ambilnya ya. Dua pasang tangan. Yang pertama seperti ini tangannya. Ya, tangannya seperti ini. Ya, ini ya. Tangannya seperti ini yang pertama. Lalu pasangan yang kedua itu adalah menggenggam. Selalu ya, kalau menggenggam itu pasti bisa didapat oleh semua orang ya. Jadi kalau menggenggam, ya ini tangannya genggam. Dan ini catnya keren, capnya kilap ya, kayak mobil Mazda. Capnya sangat kilap. Dan warna pengecatannya ini beda dengan yang versi-versi murahan tapi yang tidak berkualitas ya, karena ini catnya itu juga tergolong mewah gitu ya. Lalu ini dapat pasang nih ya. Oke, sekarang kita buka. Ini nggak bisa kita tarik langsung karena ada kayak pengkaitnya, itu harus kita potong. Nah, ini yang menunjukkan keasliannya. Kalau barangnya sudah apa namanya ini? Sudah ini ya, ini saya potong ini ya. Nah, kalau barangnya sudah dibuka atau open
Itu susah untuk mengembalikan, pasti kelihatan. Oke, ini bagian belakangnya keren juga. Ini bagian dalamnya, meskipun kopong begini tapi catnya benar-benar akurasi. Ya, kalau saya lihat pengecatannya tidak ada luberan di sini yang punya saya ya. Cuman ada sedikit, ya ini ada sedikit yang kurang. Kalau saya dapatnya kurang, tapi siapa tahu kalau kalian membeli mungkin tidak ya. Ini, nah saya menemukan satu ini cacat sedikit ya. Kelihatan ya, ini ya kalau nggak salah ini. Itu catnya tidak rata. Jadi seperti tidak kena cat, sorry yang sebelah kiri. Ya sebelah kiri ini. Ya, jadi catnya tidak rata. Tapi sejauh ini sih meskipun ada cacatnya sedikit itu, menurut saya ini masih bagus karena yang lainnya masih bentuknya bagus dan catnya nggak ada yang meluber, cuman hanya sedikit itu saja yang tidak kena cat gitu ya. Tapi ya semoga ini bisa menjadi perhatian. Meskipun kalian membeli barang yang cukup mewah, yang sekelas Hot Toys pun, itu pun kalian juga tidak menjamin kalau pengecatannya juga ada yang tidak lolos. Itu pasti ada ya. Oke, lalu kita ambil figurnya. Hati-hati, boxnya ini kebesaran menurut saya. Saya ambil dari belakang aja, takut kena figurnya. Ya oke, berhasil sudah. Ya, nah ini dia. Tadang. Bisa berdiri nggak ya? Oke, saya taruh dulu. Ya, saya taruh dulu. Ini sampahnya saya taruh sini dulu. Ya ini kayak semacam yang mengikat tadi ya, yang mengikat tadi. Oke, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat satu persatu dari catnya. Saya butuh lepas kacamata. Catnya ini seperti yang saya katakan tadi, untuk warna cat tidak diragukan. Warna catnya keren, mewah, merahnya glossy banget. Sedangkan yang warna emasnya ini agak ngedop sedikit, tapi juga bagus. Terus kemudian, wah ini warna catnya benar-benar kayak mobil Mazda ini ya. Mobil Mazda ini kan warna cat merahnya terkenal ya. Oke, cuman ini sedikit sayang mungkin karena kena apa ya tadi, mungkin karena kena blisternya atau apa. Saya sedikit melihat ya paling tidak tuh ada kayak gesekan-gesekan sedikit gitu ya. Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan banget, tapi cukup terasa kelihatan gesekannya. Ya, oke, sejauh ini bagus, catnya benar-benar presisi ya. Luberan-luberan itu hampir tidak tampak, meskipun ada sedikit, tapi tidak tampak ya. Tapi ini sudah tergolong mewah gitu menurut saya. Ya masih ada sedikit luberan-luberan, tapi mewah menurut saya. Dan ini ternyata di bagian kakinya juga ada sedikit cacat sih, yaitu apa tuh, catnya ini agak terkelupas ya. Mungkin kelihatan nggak di sana? Semoga kelihatan ya. Di kakinya ini, itu kelihatan ya. Ada kayak tutul-tutul apa ini nih? Ini kelihatan nggak di sini nih ya, yang saya hampir tunjuk ini. Itu ada sedikit kayak tutul. Ya catnya gubil-gubil dikit gitu ya. Tapi tetap bagus sih, saya puas karena harganya murah. Jangan minta murah tapi minta perfect gitu ya. Tapi yang pasti harganya ini sangat murah sekali. Oke, sekarang kita lihat artikulasinya dari kepala. Kita akan lihat artikulasi mendongaknya, dia tidak ada mendongak, cuman begini aja ya. Lihat, kelihatan ya, cuman begini. Ting dong, ting dong, ting dong. Nah, toleh kiri juga bisa, toleh kanan juga bisa. Oke, hanya nunduknya seperti ini saja. Naik, turun, sedikit ya. Oke, sekarang kita lihat bagian badan. Badannya ini bisa ada pergerakan sedikit, turun, naik, turun,
naik, jadi ada sedikit, tidak banyak. Lalu ke kiri, tidak bisa ke kiri kanan, cuman hanya goyang dikit gitu saja. Terus bagian badannya sini tidak ada artikulasinya di perut ya, di torsonya tidak ada artikulasi. Kita lihat di bagian belakang ini ada 3 titik lubang, itu nanti akan digunakan memasang ini ya. Oke, lalu kemudian kita coba lihat artikulasi tangannya. Tangannya kalau di menengadahkan kok nggak bisa ya. Oke, ini ada flapnya ya, flap dari bahu. Nah, kita lihat dia bisa sampai ke samping kanan. Oke, dan dia bisa ke depan, tapi tidak bisa 360 maksimum ini sudah ya. Bisa ke belakang juga seperti ini, lumayan ya, bagus. Lalu kemudian ini lengannya, keren, lengannya bisa putar 360 derajat. Ya lucu juga ya, lengannya bisa putar 360 derajat. Lalu bagian lengannya ini dia double joint, tapi double joint maksimumnya seperti itu ya. Terus kemudian lengan tangannya bisa berputar, dan ini memang dia menggunakan lengan tangan yang kayak jos begitu ya, dan lengan tangannya tidak ada artikulasi jari ya. Sebelah kiri juga sama ya, jadi ini saya tidak mengganti tangannya. Tangannya bisa diganti sih dengan yang ini ya, dengan yang berbagai macam, tapi cukup tangannya ini juga keren sih gitu ya. Atau bisa menggunakan dua-dua kayak gini, ngeblast duos tuh. Oke. Lampu tidak bisa menyala karena ini versi yang no light up, bahkan yang bagus, sedikit bagus itu juga tidak ada light up-nya. Lalu kemudian bagian ini sekarang kaki ya, dia bisa tendang sampai ke depan sampai sekian ya tendangnya. Oke, lalu dia juga bisa ke belakang tendangnya juga cukup sekian saja, tidak panjang ya, sekian dan sekian. Oke, tapi agak ke kanan sedikit ya dia, mengikuti dari celana kolornya ini ya, jadi agak ke kanan. Jadi tidak lurus tapi ke kanan, lihat ini, ke kanan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat artikulasi ini bisa begini, bisa goyang kiri kanan. Lalu kemudian ini artikulasi dari lutut, dia double joint tapi maksimum batasnya sampai sekian, kena desainnya, dan lututnya seperti ini kalau kita lihat ya. Oke, lalu kemudian bagian kaki sama, bisa kiri kanan ya, bisa kiri kanan, depan belakang cuman dikit, cuman segini aja. Cuma sedikit, tidak banyak gitu ya. Oke, itu saja untuk artikulasinya ya. Mungkin untuk yang bagian tangan, di sini juga kelemahannya Zeditos tidak disediakan buku ya. Jadi kalian harus tahu sendiri, harus bisa sendiri untuk menempatkan posisi-posisi dari ini semua gitu ya. Oke, jadi ada lagi yang lain yang mungkin perlu dibahas. Untuk desainnya ini tidak ada model transparannya, tapi yang model-model kaki seperti ini tuh warna-warna saja, warna solid. Oke, sekarang saya coba akan putarkan ya, kita akan coba lihat secara jelas itu ya. Oke, seperti ini. Nah, jarak dekat ya. Oke, ini keren. Wow. Ya, bagus. Menurut saya tidak rugi lah, yang pencipta dari Iron Man mendingan beli ini daripada beli yang lain. SHF mungkin agak kurang, mahal tapi kurang ya. Ingat, license-nya Marvel ini tuh cukup mahal. Jadi apabila kalian membeli yang ya sekelas Bandai SHF, itu dia harganya ya lebih mahal. Tapi kalau dibilang bagus dan tidaknya, kualitasnya ya sama kalau menurut saya, bahkan ini lebih bagus karena harganya murah ya, pegangannya juga enak ya, dan dia bukan kacangan. Bandai malah tidak ada yang seperti ini, saya bilang ini malah bagus gitu ya. Cuman memang artikulasi yang Bandai SHF itu lebih fleksibel gitu ya,
lebih fleksibel, sedangkan yang ZD Toys ini ya asal aja. Oke, sekarang kita coba pasang ini ya. Kita pasang langsung. Nah, tadi ini kan lubang 3 ya. Ini kan tadi lubang 3. Kalau misalkan kita tidak mau memasang flapnya ini, ya, tidak mau memasang flap backnya ini, bisa ditutup dengan menggunakan ini. Ini tadi dikasih ya. Nah, ini adalah untuk penutupnya di sini. Ya, ini nanti akan ditutup seperti ini. Ya, oke, tertutup kan? Ya. Tapi kalau mau dipasang, ya dipasang aja. Ini aduh, nggak bisa. Lepas. Ya, jadi kalau mau dipasang yang ini, ya silakan nanti dipasang. Cuman kelemahannya yang dari ZD Toys ya, tapi semuanya rata-rata sama. Ini nggak bisa bergerak ya, paten gitu ya, mati. Oke, kita pasang aja. Oke, nah jadi ya, keren. Keren. Nah, keren. Oke. Ya, ini saya akan coba ukur ya ketinggiannya berapa. Kalau dengan flap dia jelas lebih tinggi, kurang lebih 21 cm kalau dengan flap. Kalau robotnya aja sih 18,5 cm ya, tidak tinggi banget. Oke, yang kemarin saya juga ada war machine. Nah, ini dia war machine. Kita akan coba memasangkan ini ke sini aja gitu ya, karena kurang lebih yang tadi itu yang punyanya apa namanya? Yang punyanya Avenger Iron Man 85 itu masih harus dipasang pakai sedikit mur ya, harus kendoi ya. Jadi kita coba aja ini. Set, kita pasang, sebenarnya sama. Oh kan, sama kan? Iya, keren. Oke, look at that. Yes. Keren. Kita langsung putar. Keren juga nih. Dari belakang, bagus juga. Pokoknya gini, war machine, lalu kemudian ini war machine, good. Avenger yang ini good. Cuman yang saya kurang itu adalah Thanos. Thanosnya saya tidak rekomendasi. Oh, nggak tahu kenapa kok jelek sih untuk Thanosnya. Ya ini sama tepat. Oke. Yes. Ketinggiannya sama, tidak jauh ya, karena basisnya juga sama. Oke, saya matikan. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk video unboxing dan reviewnya ZD Toys Iron Man 85, murah meriah gitu ya. Jadi murah meriah. Yang kepingin punya, beli saja ZD Toys. Bagus kok. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.